semua informasi disebutkan di kertas papirus tentang kerajaan dia atau hidup dia. Karena dia akan kehidupan lagi, dia akan kuasai Mesir lagi. Untuk itu ketika raja atau ratu meninggal dunia, harus alasan yang pertama, harus orang Mesir kuno membalseman jasad orang mati. Taruh di atas meja operasi, buka perutnya, keluarkan semua isin, juga buka kepala, taruh di dalam kepala dan garam dan badannya garam dan lain. Setelah itu taruh di bawah matahari sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu taruh di dalam kuburannya untuk dirabing. Setelah dirabing taruh di dalam keranjang, keranjang taruh di dalam kuburan. Karena kalau jasad raja atau ratu sudah hilang, semangatnya ketika bulan tidak diketemukan jasad dia, untuk itu dia gak bisa kuasai Mesir lagi. Untuk itu orang Mesir kuno bikin kuburan besar dan tempat kuburan hilang, dan juga orang Mesir kuno membalseman jasad orang mati. Karena ketika semangat pulang ke badannya diketemu, dia kehidupan lagi dan akan kuasai Mesir lagi. Tapi ketika dia kehidupan lagi, harus taruh di dalam kuburan raja dan ratu baju, harta, makanan, minuman, emas. Kenapa? Karena dia raja, harus pakai baju bagus, harus ada uang, harus ada emas. Tapi untuk makanan dan minuman berlalu beberapa tahun akan hilang, seperti roti, ayam, air. Untuk itu, kalau ada yang pernah ke kota Luxor atau dia masuk di dalam kuburan orang Mesir kuno atau di dalam piramid, dia akan diketemukan di dinding kuburan gambar ayam, roti, ikan, air, buah, sayur. Kenapa? Karena ketika raja atau ratu kehidupan lagi, dia pakai baju bagus, ada uang, ada harta, ada emas, tapi dia lapar. Orang Mesir kuno adalah percaya dia diambil dari dinding, roti makan, gambar ayam makan, gambar air minum, seperti itu. Untuk itu di semua cerita yang disebutkan di kertas papirus ada gambar makanan banyak, seperti di sini. Ini roti, ini air, burung, ya air, ini air, burung, makannya ya. burung tuh. Seperti itu, ketika akan masuk di dalam kuburan atau diketemukan batong, harus ada gambar makanan atau minuman. Tapi untuk informasi tentang kerajaan dia tidur lama, dia lupa semua. Untuk itu, orang Mesir kuno disebutkan semua informasi tentang kerajaan dia di kertas, namanya kertas papirus. Kenapa di atas kertas papirus? Karena kertas papirus kertas yang paling kuat di dunia. Dulu orang Mesir kuno ketika disebutkan informasi di atas kertas biasa, warna yang disebutkan ini warna alami dari bunga-bunga, akan hilang. Kertas yang biasa kering, rusak. Tapi kalau kertas papirus bisa hidup juta tahun, tidak ada masalah. Warna yang disebutkan di kertas papirus gak bisa hilang, tidak kering, tidak rusak. Untuk itu orang Mesir kuno bikin kertas namanya kertas papirus dari tanaman papirus seperti ini. Ini adalah tanaman yang namanya tanaman papirus. Dulu bapak ibu, dia namanya Yasmin. Dia kerja di tempat pemerintah, dia guru saya. Saya belajar kertas papirus dari dia. Kertas papirus atau tanaman papirus ini adalah tanaman suci pada zaman orang Mesir kuno untuk beberapa alasan. Alasan yang pertama, di atas seperti sinar matahari. Sinar matahari ini melambangkan dewa Amun-Ra, dewa matahari. Ini adalah dewa Amun-Ra. Burung di atas kepalanya ada matahari. Ini namanya Amun, dewa matahari. Alasan yang kedua, mirip piramid, kehidupan lagi. Kuburan pada zaman orang Mesir kuno ini adalah piramid, seperti piramid. Bisa lihat? Alasan yang ketiga ini yang paling terkenal di dunia. Kalau ada suami dan istri pada zaman orang Mesir kuno, suami taruh di atas kepala istrinya beberapa kali, dia akan minta dari dewa Amun-Ra, dewa matahari, untuk istrinya masuk surga. Mana suami dan istri? Ya silakan, coba di atas kepala istri. Ya. Sekarang mama minta dari dewa Amun-Ra, dewa matahari, untuk istrinya masuk surga. Amin. Tapi kalau istri coba di atas kepala suami juga beberapa kali. Coba bu. Sekarang istri minta dari dewa Amun-Ra, dewa matahari, untuk suaminya nikah lagi.
Ini tanaman papirus, dia mungkin dari 1 meter sampai 8 meter, 5 meter, 6 meter, 8 meter. Tumbuh di sungai Nil. Harus ada tempat cuaca panas dan tempat yang memiliki air banyak seperti sungai Nil. Ada beberapa kota di Mesir yang tanaman papirus tumbuh di pantai sungai Nil di sana. Sekarang Bapak Ibu saya akan melihat bagaimana orang Mesir kuno bikin kertas papirus yang biasa. Tapi dulu kalau ada yang mau bikin kertas yang besar, membotong dari sini, ukuran seperti ini. Kalau medium, kalau kecil. Sekarang kita akan bikin satu kertas yang ukuran yang kecil. Tanaman papirus memiliki 2 kulit, 2 warna. Warna hijau dan warna putih. Dulu kita akan membotong kulit yang warna hijau. Tapi kertas papirus pada zaman orang Mesir kuno tidak bikin dari kulit yang warna hijau. Ini adalah kuat. Tapi orang Mesir kuno tidak taruh kulit ini di sampah. Tapi orang Mesir kuno bikin baju, basket, juga keranjang Nabi Musa sebelum ibunya taruh di sungai Nil bikin dari kulit seperti ini. Kenapa dari itu? Karena ini tidak bisa tenggelam di air sungai Nil. Tidak berat. Dia jalan seperti kapal. Bisa lihat? Bisa. Ini juga adalah kuat. Tapi kulit yang warna putih mudah rusak karena di dalam itu ada air dan gula. Bisa lihat? Tapi untuk bikin kertas papirus atau sebelum bikin kertas papirus harus air dan gula keluarkan dulu dari tanaman yang warna putih seperti ini. Bisa lihat air dan gula seperti ini. Setelah itu orang Mesir kuno taruh di dalam air biasa sekitar 1 minggu. Air yang biasa seperti itu 1 minggu. Kalau ada yang mau kertas papirus yang warna putih 2 minggu. Kalau mau kertas papirus warna coklat 1 minggu putih, 2 minggu coklat atau hitam. Setelah itu orang Mesir kuno taruh di 2 karpet atau 2 karton seperti ini, horizontal dan vertikal. 1 horizontal dan 1 vertikal. Gitu. Dianyam kali. Seperti itu sampai terakhir. Bisa lihat? Bisa. Lembar gitu. Setelah itu orang Mesir kuno taruh di bawah pres seperti ini sekitar 1 minggu lagi. Tapi pada zaman orang Mesir kuno gak ada pres seperti ini. Orang Mesir kuno taruh dengan 2 batu yang besar. Berapa hari di bawah pres? 2 minggu. Insyaallah ketika semua bulan dari umrah datang ke sini lagi cek. Setelah 1 minggu di bawah pres, kita akan dapat kertas papirus seperti ini. Subhanallah. Jadi langsung. Kertas kuat, fleksibel. Tapi di Mesir ada 2 jenis dari kertas papirus. Ada kertas papirus, kertas pisang banana. Ada kertas asli, kertas palsu. Tapi kertas yang asli kalau taruh di bawah matahari atau di bawah lampu atau di bawah tempat yang nyala, kita akan melihat horizontal dan vertikal lain. Juga kita akan melihat slice warnanya beda. Ada coklat, ada putih, semua beda. Bisa lihat? Sudah lihat? Kertas papirus bisa rolling. Tidak kering atau tidak rusak. Tidak ada masalah. Kertas papirus bisa cuci di air seperti baju. Bisa lihat? Ini kertas papirus yang asli. Tapi kalau kertas papirus palsu, ketika taruh di air akan hilang atau rolling, rusak, kering.
mungkin 2 malam, 3 malam, ketika pulang ke Jakarta, mungkin makanan besar ada. Siap? Setelah kita bikin kertas papirus atau orang Mesir kuno bikin kertas papirus, ada orang spesialis atau orang artis, dia tulis info tentang kerajaan raja, ratu, hidupnya. Setelah itu kasih untuk raja taruh di dalam kuburannya. Untuk itu di pabrik ini ada banyak gambar, banyak cerita, banyak kerajaan, beda dinasti. Tapi ruang yang paling terkenal di sini ruang yang tulisan Quran. Ayo Bapak Ibu, kita maaf bisa 2-3 menit kita akan kumpul di sana. Ayo silakan. Ayo merapat semua, maaf mendekat. Ayo mendekat semua. Merapat. Halo. Dia namanya Papirus. ini tadi yang pertama, hari ini ada ujian. Kalau nggak bisa jawab, tidak naik pesawat. Dia namanya Yasmin. Alhamdulillah, dia akan kasih hadiah. Dia namanya Yasmin, dia akan kasih sedikit info tentang ruang ini karena di sini ada kertas papirus nyala, ada warna atau gambar diganti. Sekarang dia akan kasih info. Oke, Bapak Ibu, semua lukisan di sini kalau matikan lampu berubah dan menyala. Kenapa? Karena dalam semua lukisan ada 2 warna. Warna biasa yang bisa kelihatan seperti ini dan warna fosfor ketika gelap. Misalnya ini mengisi 3 kode. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau matikan lampu berubah. Ka'bah, La ilaha illallah, Ka'bah dan kubah Masjid Nabawi yang terakhir Muhammad Rasulullah. Sekarang ini mengisi Masjid Aqsa di Palestina. Kalau matikan lampu berubah di Ka'bah, dijelaskan Masjid Nabawi. Kalau ini mengisi Ayatul Kursi. Kalau matikan lampu berubah di Ka'bah, di belakang Masjid Nabawi juga. Mau lihat itu ketika gelap? Tapi maaf Bapak Ibu, no flash. No flash.